Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan belajar tentang hifdzul waqt, yaitu menjaga waktu, gitu ya. Jadi bagaimana kita memanajemen waktu atau bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab Adabut Thalibin, ya. Nanti akan saya jelaskan ya isinya. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, saya kira ini hadis yang sangat populer, yaitu yang sering kita dengar ya. Artinya apa? Kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian di dalam hadis yang lain, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dikatakan di sini hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ada dua nikmat yang terlalaikan oleh banyak orang. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ma'anil mufradat yaknihi yufidu fil ajil wal ajil minal a'mal wal aqwal, yaitu yang bermanfaat dalam waktu dekat maupun yang akan datang, baik itu perbuatan maupun perkataan. Maghbunun di sini maknanya merugi ya, merugi. Sedangkan di dalam jual beli itu adalah penipuan. Nah, sedangkan di dalam akal pikiran yaitu lemah akal pikirannya, dan di sini juga maknanya juga melupakan atau rugi ataupun hilang. Syarhul hadis, di sini penjelasan hadisnya bahwa Islam itu sangat memperhatikan atau memberikan perhatian yang besar terhadap waktu, gitu ya. Sampai-sampai Allah di sini bersumpah dalam Al-Qur'an, yaitu wal ashr innal insana lafi khusr, yaitu demi waktu sesungguhnya manusia itu akan rugi. Jadi waktu ini sangat penting ya. Sehingga Islam itu benar-benar memperhatikan waktu. Hadza dalilun wadihun ala anna zaman al-muhayya laisa illa musirul imtihan allati la budda biha minan natijah imma an nakuna minan najihin amil khosirin. Yaitu di sini dalilnya sudah jelas bahwa waktu itu merupakan yang mempersiapkan tempat untuk berjalannya sebuah ujian hidup, gitu ya. Ujian hidup yang mana di sini akan menghasilkan apakah dia adalah seorang yang sukses atau selamat, ataukah dia orang yang merugi ya. Jadi kalau tidak sukses ya rugi. Di sini al-insanu mas'ulun an umrihi fi ma afnahu. Orang-orang atau manusia itu bertanggung jawab terhadap umurnya ya. Umurnya itu digunakan untuk apa? Umurnya digunakan untuk apa? Kama asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Di sini dikatakan dalam hadis Nabi, yaitu tidak bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya akan 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya digunakan untuk apa. Wa an syababihi fima ablahu,
dan masa mudanya itu juga digunakan untuk apa? Wa ammalihi min aina ittajaba wa bima anfaqahu, dan hartanya itu diperoleh dari mana dan di mana diinfakannya, ya, digunakannya harta tersebut. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmunya, ya, ilmunya itu diamalkan atau tidak, atau diamalkan untuk apa. Alat talibi bagi ayurat tiba auqatahu fil hayati hatta la yudi'aha walau daqiqatan wahidah. Bagi seorang mahasiswa yang cerdas itu akan mengatur waktunya dalam hidupnya sehingga dia tidak kehilangan waktunya, walaupun ya atau sekalipun 1 detik gitu ya, maka itu akan bermanfaat. La yambaghi lahu ayyang qadiyal waqta fi ma laysa lahu faidatan lidunya wa akhiratihi mithlu syahril lail bil qahwa wal malahi wa fudulil kalam hatta muntasifal lail bal wa hatta as-subhi ma'al asdiqa. Tidak seharusnya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat, seperti begadang malam hari dengan ngopi-ngopi, ya, ngopi-ngopi misalkan nongkrong, ya, ngopi-ngopi dengan temannya tanpa ada manfaatnya, artinya hanya sekedar nongkrong gitu ya, tanpa ada yang dibahas yang hal-hal yang penting. Kemudian hal-hal yang melalaikan, wal malahi, hal-hal yang melalaikan itu juga merupakan hal yang tidak bermanfaat. Misalkan yang melalaikan apa ya, kalau orang begadang kemudian dia bangun subuhnya kesiangan hanya karena begadang, maka itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa fudulul kalami, dan ngobrol hatta muntasifal lail, hingga tengah malam. Bal wa hatta as-subha ma'al asdiqa, bahkan malah sampai subuh gitu ya, ngobrol ngalor ngidul gitu ya, nggak ada manfaatnya sampai subuh ya dengan teman-temannya. Nah, ini namanya hal-hal yang tidak bermanfaat, waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Hadza la yufiduhu syai'an illa dororon, ya. Ini tidak bermanfaat sama sekali, kecuali hanya akan mendatangkan kerugian. Ya, waktunya terbuang sia-sia karena tidak ada manfaatnya. Wala al-Kirmani rahimahullah, ni'matul faragh wasihatu idza lam yastamila fima yanbaghi faqad ghabana sahibuhuma fihima ay ba'aha bibakhsin la tuhmadu aqibatahu au laisa lahu fi dzalika ra'il pitah. Jadi dikatakan oleh Al-Qurmani bahwa kenikmatan waktu luang dan sehat jika tidak digunakan untuk sesuatu yang seharusnya, ya maka merugilah pemilik waktu tersebut, ya. Atau dia berdagang dengan dagangan yang buruk gitu ya, berdagang dengan dagangan yang buruk sehingga tidak sedikit pun mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan darinya. Jadi dia begadang tapi dia keuntungannya mendapatkan keuntungan yang buruk, ya itu sama saja dengan merugi gitu ya, merugi. Fa innal insana idza lam ya'mal at-ta'ata fi zamani syihha fa fi zamanil marad aula. Maka sesungguhnya manusia, ya, jika tidak melaksanakan ketaatan pada waktu sehat, ya, maka pada waktu sakit itulah itu lebih utama. Karena kadang orang sakit itu baru menyadari, ya, baru ingat Tuhan. Itu sakit gitu ya. Maka ketika kita sakit, maka kemudian di sini jadi ingat Tuhan. Kalau sehat lupa, ya.
Kalau sehat lupa dengan Tuhan, tapi kalau sakit dia baru ingat. Nah, ini namanya menjadi waktu sakitnya itu lebih utama daripada ketika sehat. Faqala Ibnul Jauzi, faman istamala faraghahu wa sihhatahu fi taatillah fa huwa al-maghbut. Barang siapa yang menggunakan waktu luangnya dan waktu sehatnya untuk ketaatan kepada Allah, maka berbahagialah. Sebaliknya, waman istamalaha fi ma'siyatillah fa huwa al-maghbun. Kalau dia waktu luang dan sehatnya digunakan untuk maksiat kepada Allah, ya maka dia merugi. Di annal faragh yu'aqibuhu asy-syughla wa sihhatu yu'aqibu asy-syaqama. Karena waktu luang itu akan diikuti oleh kesibukan, dan sehat itu akan diikuti oleh sakit. Walau lam yakun illal harama, walau lam yakun illal haramu, ya, dan meskipun itu tidak, ya, maka itu telah menua, gitu ya. Andaikan itu dia tidak sakit atau dia tidak punya waktu luang, ya, maka dia akan pasti menua, gitu ya. Kama qala syair, yawaddul fatatu lasalama walau ghina wa kaifa taratu lasalama yaf'al. Yaruddul fata ba'da i'tidal wa syiha yanu'u idza ramal qiyam wa yuhmal. Jadi seorang pemuda yang menginginkan agar keselamatan dan kekayaannya lama, pakai fatarotula salama yaf'al, bagaimana ia melihat dia bisa melihat lamanya keselamatan yang dia lakukan. Ya rutul fata ba'da i'tidal wa syiha, seorang pemuda akan merespon, akan menanggapi, ya, setelah berdiri, gitu ya, setelah berdiri dari bangun dan kemudian sehat, yanu'u idaramal qiyam wa yuhmal, dan dia kemudian berniat ketika dia terjatuh maka dia akan berdiri, gitu ya. Jadi kalau orang yang memang menginginkan sebuah keselamatan agar lama dan kemudian kayanya juga lama, maka ketika dia jatuh dia akan berdiri, ya. Jatuh bukan kemudian jatuh diam saja, itu tidak, tapi dia langsung berdiri, ya. Waqala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibtu asy-syufiyya falam astafid minhum siwa harfain. Imam Syafi'i berkata, aku telah berteman dengan para sufi, falam astafid minhum, dan saya tidak mengambil pelajaran dari mereka kecuali ada 2 huruf. Ahaduhuma qauluhu, salah satunya yaitu al-waqtu syaifun, waktu itu adalah pedang. Kita sudah tahu ya bahwa waktu itu adalah pedang. Fa'ilam ta'tahu qata'aka, apabila dia tidak memotongmu, apabila kamu tidak memotongnya, maka kamu yang terpotong. Wa dzakarul kalimah al-ukhra, dan beliau menyebutkan yang lainnya, wa nafsuka in syaghaltaha bil haqq wa illa syaghaltaka bil batil. Dan dirimu jika tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, kebenaran, maka engkau akan disibukkan oleh keburukan. Jadi kita kalau tidak disibukkan dengan kebenaran atau kebaikan, maka kita akan disibukkan oleh keburukan. Waktuka syaifuka wa hayatuka syatantahi wal baqa'u minka as-su'al 'inda dzul jalali wal ikram anil umri wal hayati allati qadaitaha. Waktumu adalah pedangmu, hidupmu akan habis, ya. Kita tidak akan selamanya hidup, pasti kita akan mengalami sebuah kematian. Jadi pasti hidup itu akan habis, waktunya akan habis. Wal baqa'u minka, dan yang tersisa adalah as-su'alu 'inda dzul jalali wal ikram,
inda dzil jalali wal ikram anil umri wal hayati allati qadaitaha. Maka di sini yang tersisa akan adalah pertanyaan atau tanggung jawab di hadapan Allah tentang umur kita, hidup kita, untuk apa, sudah digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Ya, itu yang wajib kita renungkan. Kita hidup, ya, kita sehat, kita diberi umur yang panjang, itu untuk apa? Coba kita renungkan bersama. Sudah apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kita lakukan bersama? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat? Ya, itu. Walidzalika faghtani waqtaka wasihataka wahayataka kama fi hadisin rawahu Ibnu Abbas. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktumu dan sehatmu dan hidupmu. Kalau sudah dikasih waktu di dunia, sudah diberi kesehatan, sudah diberi kehidupan, ya maka manfaatkanlah itu ya. Manfaatkan selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, selama kita masih masih diberi waktu, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yughtanim khamsan wa bila khamsin. Ini hadisnya sangat populer juga. Ya, manfaatkanlah 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghuka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi kita sudah sudah belajar tentang 5 perkara. Jadi seperti yang sudah sudah populer ya di di benak kita, yaitu dimanfaatkan dengan baik. Alaikum an ta'muru awqatakum bil khairati kulliha. Ya, maka wajib bagi kalian memakmurkan waktu-waktu kalian dengan kebaikan semuanya, ya, untuk kebaikan semuanya. Di annakum idza mutum fala fursatalakum, karena kalian jika telah mati maka tidak ada kesempatan lagi, ya, tidak ada kesempatan lagi. Wal mautu ya ikhwan ya'tikum bila mau'id. Kematian itu akan datang tanpa ditentukan waktunya, ya, tanpa kita tahu waktunya. Innahu syai'un maji'uhu maktubun fil kitab ya'tika bil faj'ah. Sesungguhnya sesuatu itu akan datang, ya, sesuai yang tertulis di dalam kitab Allah, yang mana kematian itu akan mendatangimu dengan tiba-tiba. Jadi kita tidak tahu kapan kita mati, ya, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. La ahadan ya'rifu mata tantahi hayatahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya hidupnya. Walidzalika amruha bisolihat hatta idza jaa ajalukum wa antum fi husnil a'mal. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan amal soleh, sehingga ketika ajal kita sudah datang, wa antum fi husnil a'mal, maka dalam kondisi bagus amalnya. Kama qala syair yuhtaning fil faragh fadlun rukun. Manfaatkanlah waktu luang dengan keutamaan ruku. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Maka bisa jadi kematian itu datang tiba-tiba. Kam min sahihin ra'aita min ghairi saqam. Berapa banyak
orang yang sehat yang kamu lihat, ya, min ghairi sakom, yang tidak sakit. Zahabat nafsu as-sahiha falata, dan lalu pergi dari jasadnya yang dulu sehat, ya. Dan ini adalah suatu keanehan di mana kita ada tiba-tiba ada orang yang sehat tidak sakit, tapi tiba-tiba pergi, jasadnya pergi, maksudnya itu mati. Nah ini maka igtanim fil faragh, maka manfaatkanlah waktu luang. Ta'ammilu ayyuhal ikhwan, kaifa idza ja'anal maut baghtah wa nahnu fi ma'siyati rabbina. Bagaimana ketika maut itu mendatangi kita, sedangkan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Nahnu fi muraqabid darajatin nariyah wa fi wara'ina habibatana wa hiya imra'atun ajnabiyatun la tuhillu lana. Jadi ketika kita berada di sepeda motor, ya, berkendara sepeda motor, dan di belakang kita ada pacar kita, yaitu wanita yang asing, bukan muhrim, ya. La tahilu, yang tidak halal, lana, bagi kita tidak halal, ya. Ini yang sering saya lihat juga. Jadi berboncengan, berkendara sepeda motor, kemudian berboncengan, di belakangnya ada seorang wanita asing, bukan muhrim atau pacarnya, gitu ya. Wafi asna isyair hadasat bina hadisatul murur allati tusabbibu mautana, yang kemudian di tengah perjalanan terjadi suatu kecelakaan, yang mana kemudian menyebabkan kematian kita. Wa nahnu namutu fi ma'siyati rabbina, dan kita menjadi orang yang mati dalam atau ketika dalam bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Ya, ta'ammilu ayyuhal ikhwan, maka renungkanlah tadi. Jadi di sini intinya kesimpulannya adalah gunakanlah waktu luang dan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.